kita akan visualisasi Sweet menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu di Canva, misal Bapak Ibu ingin membuat soal ataupun Bapak Ibu ingin membuat modul ajar, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tulisan ajaib yang ada di Canva, seperti itu. Nanti kita akan praktikkan setelah teori ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di Canva kita bisa menggunakan Magic Word atau tadi ya tulisan ajaib. Nah, ini akan mempermudah kita sebagai guru untuk merancang media pembelajaran dengan cepat seperti itu. Kemudian di Canva juga ada yang baru Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat presentasi ya yang mungkin disampaikan ke anak-anak, khususnya mungkin di SD ya Bapak Ibu bisa menambahkan polling dan kuis seperti gambar berikut ini. Nanti kita coba bersama-sama. Kemudian, nah ada fitur baru juga di bagian papan tulis di Canva yang mana kita bisa menyusun ya, short itu ya menyusun sesuai topik, warna, nama, reaksinya dan sebagainya menggunakan fitur EA juga. Nah, selanjutnya dari whiteboard tersebut kita juga bisa membuat sebuah rangkuman atau ringkasan tentang sebuah kontennya. Oh, ini tentang marketingnya. Apa sih kesimpulannya? Ternyata seperti ini. Ini bisa juga di Canva. Kemudian kita juga bisa membuat bagian interaktif ketika Bapak Ibu mungkin mempresentasikan hasil belajar dari anak-anak, mungkin bisa menggunakan bagian interaktif yang mana nanti bagiannya itu bisa bergerak ya Bapak Ibu. Seperti berikut ini sebentar. Nah, seperti berikut ini. Jadi lebih interaktif kita sih kan, bisa hasil belajar siswa SD kelas sekian ternyata mengalami peningkatan ataupun penurunan, itu bisa kita gunakan dengan tren diagram batang interaktif seperti berikut ini. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga menyukai nih membuat video pembelajaran yang bisa diupload di sosial media, misalnya di Reel Instagram, di TikTok, ataupun di Facebook ya, yang tentunya itu ingin memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Misalnya, saya menggunakan media pembelajaran ini, saya mau meng-share nih ke teman-teman guru Indonesia. Nah, di Canva Bapak Ibu bisa membuat captionnya. Jadi, Bapak Ibu silahkan nanti upload di bagian video seluler ataupun reel Instagram di desainnya Canva. Nanti Bapak Ibu silahkan klik di caption, nanti akan muncul captionnya atau tulisan apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti akan tertulis seperti gambar berikut ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di Canva juga ada animasi foto dan video yang baru Bapak Ibu, yang ini tentunya akan membantu Bapak Ibu membuat presentasi yang lebih menarik ataupun video pembelajaran yang lebih menarik, karena foto ataupun elemen yang Bapak Ibu gunakan itu bisa digerakkan atau dianimasikan. Nanti kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian, nah yang terakhir Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu silahkan bergabung di komunitas Canva untuk Guru Indonesia, di mana Bapak Ibu guru mungkin bisa memanfaatkan akun belajar.id-nya untuk mengakses fitur-fitur pro ataupun fitur-fitur terbaru dari Canva secara gratis. Jadi bedanya menggunakan email pribadi ataupun dengan akun belajar.id itu berbeda ya Bapak Ibu, di mana ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id dapat memanfaatkan fitur-fitur baru yang tentunya yang awalnya pro itu bisa digunakan secara cuma-cuma ataupun gratis. Yang tentunya ini sangat berguna sekali bagi Bapak dan Ibu guru untuk mendesain media pembelajaran baik di TK maupun di SD seperti itu. Nah, itu udah Bapak Ibu guru materi dari saya. Nah, sekarang kita akan mencoba materi yang tadi kita coba sih, mana sih yang namanya Dreamlab.
mana sih yang mananya animasinya itu seperti apa ya Bapak Ibu Guru? Nah, yang pertama Bapak Ibu Guru silahkan login Canva menggunakan akun belajar.id. Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki akun belajar.id? Silahkan ketikkan di kolom chat jika Bapak dan Ibu Guru mungkin sudah menggunakan nih Canva dengan akun belajar.id. Silahkan Bapak Ibu ketikkan angka 1 ketika sudah menggunakan akun belajar.id untuk mengakses Canva. Monggo. Oke, luar biasa. Ternyata banyak sekali yang sudah menggunakan Canva dengan masuk akun belajar.id. Luar biasa. Terima kasih responnya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita akan mencoba mana sih yang namanya Dreamlab atau lab imajinasi. Nah, Bapak Ibu terkait buku bahasa Inggris tadi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih Dreamlab atau lab imajinasi ini. Bapak Ibu silakan nanti login di Bapak Ibu cari di bagian bawah ya, lab imajinasi ini saya gunakan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris ya di bawah ya. Ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu selanjutnya tadi kan harus memasukkan kata kunci atau prompt ya Bapak Ibu. Ini hampir mirip dengan aplikasi sebelah ya, tapi di Canva kita sudah punya nih. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Oke, Bapak Ibu misalnya hari ini tuh mau membuat tentang flashcard ya, kartu pengingat ya, tentang materi bahasa Inggris misalnya animals ataupun numbers. Bapak Ibu pengennya membuat gambarnya itu sesuai selera saya nih gitu kan. Misalnya ini kan saya coba ya Bapak Ibu, ini tentang kelinci ya. Buatkan gambar kelinci untuk anak TK dan SD dalam bentuk kartun misalnya. Misalnya Bapak Ibu mengajar di TK ataupun di SD, saya tuh pengen anak-anak tuh bisa menghafal tentang bahasa Inggris, tentang kucing tuh apa ya? Gitu ya misalnya. Nah Bapak Ibu pengennya gambarnya tuh hasil karya saya sendiri, tapi nggak gambar secara manual, tapi secara digital gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih dengan Canva, yaitu dengan lab imajinasi atau dream lab seperti itu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu jelaskan gambar dalam beberapa kata. Misalnya nih, Bapak Ibu ingin membuat gambar kucing dalam bentuk kartun, misalnya ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Yang pertama, tuliskan promptnya, kata kuncinya. Buatkan gambar kucing warna biru, misalnya ya Bapak Ibu. Warna biru sedang duduk di kursi misalnya ya Bapak Ibu, ini saya pengennya tuh anak-anak hafal bahasa Inggrisnya kucing, tapi pengennya ilustrasinya tentang kucingnya warna biru lah kan. Jarang ya Bapak Ibu, bahkan nggak ada mungkin kucing warna biru kecuali di cat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa nih misalnya yang unik aja lah, kita buat gambar kucing warna biru, kita klik buat. Nah Bapak Ibu sekedar informasi, nah, lab imajinasi ini kita bisa mencoba sebanyak 500 kali Bapak Ibu dalam 1 bulan. Nanti bulan berikutnya 500 lagi bisa kita gunakan. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan aplikasi Canva di bagian fitur lab imajinasi ya. Ini saya sudah menggunakan dari 500, sisa poinnya tinggal 487 ya, 487 yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini Bapak Ibu bisa memilih cerdas. Cerdas ini nanti mau hasilnya seperti apa sih, gitu ya. Bapak Ibu misalnya bisa memilih ya, ada yang cerdas, kreatif dan sebagainya. Misalnya saya cerdas. Kemudian ukurannya mau ukuran berapa? Apakah 1:1 ataupun ukuran yang lainnya? Misalnya saya 1:1 aja. Nah, setelah tadi Bapak dan Ibu menuliskan ya prompt-nya atau kata kuncinya, kemudian silahkan ketik di sini pilih buat. Nah, kita tunggu nih prosesnya Bapak Ibu. Ya, kita tunggu ya. Mungkin karena internet saya agak lama, jadi mohon maaf ya. Nah, ternyata muncul dan Bapak Ibu. Ini dia tadi hasil dari prompt, buatlah gambar kucing warna biru sedang duduk di kursi. Nah, ini Bapak Ibu.
Nah, ini bisa digunakan ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat media pembelajaran. Misalnya untuk hari ini kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu tentang membuat flashcard atau kartu pengingat ya tentang animals atau hewan-hewan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa langsung download atau gunakan. Bapak Ibu bisa download dengan mengklik sebelah sini. Nah, apapun Bapak Ibu bisa gunakan langsung dengan edit. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu sebentar ya di sebelah sini. Nah, ini Bapak Ibu hasil yang kita buat tadi seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya tadi ada tentang ini ya Bapak Ibu. Misal kita membuat presentasi ya, kita akan menggunakan animasi barunya. Animasi barunya itu seperti apa sih? Misalnya di sini saya gunakan salah satu elemen ya Bapak Ibu, misal saya ketikkan guru. Nah, misalnya saya pilih ini ya. Ketika kita ingin menganimasikan atau memberikan efek animasi pada gambar tersebut, tinggal kita klik aja nih animasikan. Nah, ini dia Bapak Ibu yang baru di Canva. Unggulan ini bisa Bapak Ibu coba ya. Misal kuas tuh seperti ini hasilnya. Tinta seperti ini hasilnya. Dan sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri nggih. Nah, lanjut selanjutnya tadi ada apa tadi? Oh, ini. Kemudian yang baru itu tadi udah ya ini. Kemudian tulisan ajaib. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana membuat mungkin soal ataupun modul ajar tentang menggunakan Canva seperti ya itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tulisan ajaib, Bapak Ibu bisa menggunakan desain dalam bentuk dokumen ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat konten edukasi nih tentang misalnya apa ya, penting banget nih buat anak menghafal 5 menit tentang apa ya, bahasa Inggris hewan gitu ya, misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan tulisan ajaib, kemudian Bapak Ibu tuliskan juga promptnya atau kata kuncinya, misalnya buatkan hook ataupun kalimat awal yang diucapkan dalam video yang itu menarik menarik audiens seperti itu. Hook ataupun script ya Bapak Ibu bisa juga hook untuk ide menghafal materi bahasa Inggris angka, misalnya angka untuk anak SD ataupun TK ya Bapak Ibu, silakan kemudian Bapak Ibu buat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisa ya, ataupun bisa seperti ini. Tapi kita coba-coba aja Bapak Ibu di sini. Menghafal angka. Nah, ini Bapak Ibu hooknya. Permainan seru menghafal angka. Ataupun bisa juga Bapak Ibu buatkan skrip ya. Misalnya skrip untuk video edukasi ya Bapak Ibu tentang materi bahasa Inggris angka, misalnya seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali nih muncul ya Bapak Ibu. Misalnya sisipkan nih Bapak Ibu. Nah, nanti mulanya Bapak Ibu bisa mengucapkan, halo adik-adik, selamat datang di video edukasi kita hari ini. Kita akan belajar tentang angka dalam bahasa Inggris. Siap untuk bersenang-senang? Yuk kita mulai. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Tanpa kita harus berpikir, apa ya yang perlu saya ucapkan ketika membuat video edukasi misalnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan tulisan ajaib di Canva. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan ini desainnya, menambahkan desain. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa ingin hasil dari tulisannya itu ada covernya ya. Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya ini misalnya ide
tentang menghafal angka misalnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Oh, kemudian tadi tentang apa ya selanjutnya? Polling. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin mempresentasikan materi ajar di kelas, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini tadi, apa namanya, fitur polling ya. Misalnya saya pilih inilah. Nah, Bapak Ibu, untuk polling ini nanti akan muncul di bagian presentasi maupun di video ya, untuk desain dua jenis desain tersebut. Misalnya di sini saya memilih desain jenis presentasi, saya ingin membuat polling nih, anak-anak kira-kira hari ini makanan favoritnya apa ya? Misalnya, Bapak Ibu bisa menambahkan di bagian elemennya. Bapak Ibu silakan klik di bagian elemen, kemudian nanti akan muncul sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu angket dan kuis. Bapak Ibu bisa memilih nih mau desain yang seperti apa, angket atau kuis. Misalnya kuis, hari ini saya ingin memberikan kuis ke anak-anak. Misalnya saya tuliskan ya, saya memilih desain ini. Nah, kuisnya apa? Coba sebutkan, coba Bang, ataupun yang mudah itu misalnya ini apakah ini gambar kucing misalnya ya. Bapak Ibu bisa mengeksplor ya, nanti mencoba di rumah atau saat ini juga bisa gambar kucing misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita submit ya Bapak Ibu. Nah, ini yes or no. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan juga gambar kucingnya tadi yang warna biru ya Bapak Ibu, yang kita hasilkan dari tadi apa namanya Streamlabs seperti itu. Nah itu. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian ada juga tadi fitur ini ya, apa namanya papan tulis ya dari Canva. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya juga. Caranya Bapak Ibu pilih papan tulis ini, papan tulis baru ini ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa mensortir atau mengurutkan berdasarkan ini. Misalnya saya sudah punya demonya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya punya ini ya Bapak Ibu tentang ini ya. Kemudian saya tuh ingin menarik sebuah kesimpulan dari papan tulis ini. Bagaimanakah caranya? Caranya Bapak Ibu silahkan ini diklik di blok seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu pilih gambar pensil atau tulisan ajaib, lalu pilih buat ringkasan. Ini maksudnya apa sih dari catatan-catatan ini? Oh ternyata bla bla bla. Ini ya Bapak Ibu hasilnya. Oh ringkasannya seperti ini. Oh ya, kok ini bisa dalam bahasa Inggris ya? Bisa nggak ya dalam bahasa Indonesia? Bisa Bapak Ibu. Nah tinggal diterjemahkan saja menggunakan fitur terjemah di bagian kiri. Tindakan cepat. Nah, Bapak Ibu silakan manfaatkan fitur terjemah juga. Ini juga fitur AI di Canva seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu terjemahkan saja dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia misalnya. Nah, kita tunggu aja prosesnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oh, ternyata ini tahu maksudnya. Rangkuman obrolan yang tersebut. Seperti itu. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian ada juga tentang membuat ini ya, diagram batang. Bapak Ibu bisa juga nih memanfaatkannya. Caranya Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan desain dari presentasi ya Bapak Ibu. Misalnya tadi saya presentasinya mana ya? Mana tadi ya? Oke, buat lagi lah. Buat desain, kemudian presentasi. Bapak Ibu ingin menampilkan diagram ya, seperti itu yang interaktif. Bapak Ibu pilih aja di bagian elemen. Kemudian
Nah, di bagian bagan ini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pilih aja desainnya yang mana ya. Yang ini misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini bisa ya enggak ya dibuat gerak, ini kan game aja nih dalam bentuk video gitu. Bisa ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih yang diagram batang saling berbalapan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu presentasi nih, ini kita play, nanti akan bergerak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba nih membuat desain flashcard. Nah, misalnya saya di sini sudah menyiapkan nih desain saya ya Bapak Ibu tentang animals dalam bahasa Inggris ya. Ada kucing, ada jerapah dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang angka. Ini bisa digunakan ya Bapak Ibu di tingkatan TK maupun SD. Nah, tadi berkaitan dengan buku yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba praktikkan ya bagaimana cara membuat flashcard menggunakan Canva. Untuk gambarnya bisa memanfaatkan Streamlabs ataupun menggunakan elemen. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah siap? Silahkan tuliskan emot ikon senyum ketika Bapak Ibu. Wah, gimana ya nih? Penasaran nih cara membuatnya. Ayo, mana? Masih semangat gak nih Bapak Ibu? Coba tuliskan emoticon senyum ketika Bapak Ibu. Oke. Mas Robi sudah nulis nih. Mas Robi sepertinya ngantuk ya, Mas? Tidak Bu, tidak, aman. Oh iya, Semangat, aman ya? semangat. Mungkin Semangat. oke, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya materi selanjutnya, yaitu demo ataupun tutorial membuat flashcardnya. Oke, Bu Ita, terima kasih responnya. Luar biasa ya Bapak Ibu semangatnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, yang pertama, kita masuk ke dari awal aja ya. Kita masuk di pertama, buat desain ya Bapak Ibu. Kemudian, bentar, ya kita buat desain. Bisa juga. Oh iya, Bapak Ibu juga bisa nih tinggal ATM, amati tiru modifikasi template yang ada di Canva. Misalnya Bapak Ibu, wah saya tuh butuh waktu cepat nih hari ini, sudah jam 7 saya harus ngajar tentang materi bahasa Inggris tentang hewan-hewan, nama hewan, dan anak-anak harus menghafal misalnya ya. Aduh, ada nggak ya desain di Canva yang langsung sat-sat bisa digunakan gitu ya? Ternyata ada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu silahkan masuk di beranda, kemudian cari di konten Anda dan Canva. Bapak Ibu bisa tuliskan langsung flashcard. Nah, misalnya hewan. Nah, misalnya seperti ini. Nanti akan muncul Bapak Ibu beberapa desain flashcardnya ya. Sebentar, saya bagi Canva. Nah, ternyata sudah ada Bapak Ibu. Ini dari kreator-kreator Canva yang sudah menyediakan beberapa desain yang bisa kita amati, tiru modifikasi tentang flashcard tadi ya, kartu pengingatnya ya. Misalnya di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya kita akan tentang hewan aja ya Bapak Ibu. Tentang hewan nih, kita pilih nih desainnya yang mana ya. Misalnya ini. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ya, sesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti-ganti nih gambarnya. Tapi kita coba ya dari awal ya, misalnya kita tambah halaman nih. Nah, ketika Bapak Ibu merasa kesulitan, ini kok jaraknya bisa rapi gini ya. Caranya gimana ya biar rapi gitu kan? Bapak Ibu bisa pilih dengan cara sebentar. Bapak Ibu pilih di bagian file, kemudian pengaturan, pilih tambah patokan. Nah, ini kan bisa diatur ya Bapak Ibu. Kita coba style. Misalnya saya ingin membuat ke kanannya itu 4, yang ke bawah 2. Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa setting kolomnya 4. Kita ketikkan 4, barisnya kita ketikkan 2. Tambahkan patokan. Nah, sudah jadi kan Bapak Ibu? Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu
buat ininya ya, kotakannya ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan elemen, kemudian pilih yang mana, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu pilih yang bentuknya seperti ini, ada lengkungnya. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja Bapak Ibu, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal sesuaikan. Terus mungkin backgroundnya tuh pengennya warna apa ya, pink misalnya ya Bapak Ibu, pengennya pink yang soft gitulah gitu. Bapak Ibu tinggal klik aja di sebelah sini warna, kemudian pilih warnanya di sini, mau yang pink yang sebelah mana. Bapak Ibu tinggal sesuaikan selera Bapak Ibu. Nah, misalnya saya pengennya ini. Kemudian saya juga bisa, Bapak Ibu juga bisa nambahkan bordernya ya, ataupun garisnya. Bapak Ibu bisa pilih di sini Bapak Ibu, kemudian klik di garis T-nya. Bapak Ibu tinggal pilih mau yang ini ataupun yang garis lurus. Misalnya saya pengen yang garis lurus, kata belanya silahkan Bapak Ibu atur. Kemudian warna garis tepinya warna apa ya, misalnya warna pink. Kemudian Bapak Ibu, ini kan sudah jadi satu ya. Terus kita buat kartunya itu 8. Misalnya ini tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu. Kita duplikat ya. Kita tarik. Kemudian duplikat lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bawah ini tinggal kita rapi-rapikan aja sesuai selera Bapak Ibu ya. Kemudian yang bawah tinggal kita kopikan, duplikat lagi, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pengennya apa ya, ada garis ini ya, kotakan putihnya lah, misalnya seperti ini. Kita tambahkan saja ya Bapak Ibu. Misalnya tambahkan di sini, ini kita ganti warnanya warna putih. Nah, untuk desain itu selera Bapak Ibu ya. Karena setiap orang pasti punya selera, saya tuh nggak suka warna pink. Saya suka banget nih warna pink misalnya. Anak-anak kayaknya lebih suka warna yang cetar-cetar, yang warna-warni gitu ya. Nah, Bapak Ibu misalnya ditambahkan kotakan putih, kita duplikat ya Bapak Ibu. Kita tambahkan juga. Nah, kemudian ini yang bawah juga kita tambahkan. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini tinggal kita rapikan saja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pengen membuat flashcard tentang hewan. Bapak Ibu bisa menggunakan tadi ya, Dreamlab tadi. Kita keluar dari sini, kita gunakan. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan media ajaib. Nah, media ajaib ini juga fitur AI Bapak Ibu. Nah, fitur AI dari Canva. Apakah Bapak Ibu akan membuat gambar, grafis, atau video? Misalnya kita buat grafis. Misalnya kita tuliskan saja promptnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita pilih nih mau yang seperti apa, gambar di tangan misalnya ya. Buatkan gambar ikan, satu ikan warna apa ya, oranye misalnya. Terus kita buat enter ya Bapak Ibu, kita tunggu hasilnya. Bapak Ibu bisa menggunakan media ajaib ataupun Dreamlab tadi ya Bapak Ibu untuk membuat gambar-gambarnya, atau Bapak Ibu bisa juga mengupload, misal Bapak Ibu, wah aku tuh udah punya ini gambar hasil gambaran ilustrasiku, itu bisa juga diupload di Canva-nya untuk dimasukkan dalam desain flashcard-nya ya. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu, sudah beberapa muncul ya. Nah, saya pilih inilah. Oke, nah ini tinggal kita sesuaikan ukurannya Bapak Ibu. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian
Oke, kita tambahkan bahasa Inggrisnya ikan. Bapak Ibu bisa pilih teks, mana teks ya? Nah, pilih teks, kemudian tambah subjudul. Ikan itu bahasa Inggrisnya fish, misalnya. Ya, Bapak Ibu letakkan di bawahnya. Kemudian, Bapak Ibu bisa atur juga ukurannya. Ukurannya mau dibesarkan atau dikecilkan. Nah, untuk anak TK mungkin hurufnya kecil semua ya, TK SD ya. Huruf kecil, bukan huruf kapital yang digunakan gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita besarkan ataupun fontnya saya kok kurang menarik ya buat anak-anak. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Pilih yang lainnya yang sekiranya mudah dibaca oleh anak-anak. Nah, misalnya saya pilihnya inilah. Kemudian untuk kartu selanjutnya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan media tadi ya, media ajaib ya tadi. Oke, kita lanjutkan media ajaib. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, media ajaib ya Bapak Ibu. Kok kotak ya, sebentar. Maksudnya di aplikasi media ajaib. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan lagi, misalnya buatkan gambar satu jerapah, misalnya satu jerapah. Kemudian enter. Kita tinggal tunggu aja Bapak Ibu hasilnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sampai kita tunggu ya prosesnya. Oke. Nah, ini kartun ya Bapak Ibu karena saya memilihnya grafis. Mungkin kalau gambar beda lagi nanti hasilnya. Misalnya saya memilih ini. Sama seperti tadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan besarnya ya. Nah, kemudian tinggal diduplikat, kemudian tulis. Misalnya ini, misalnya Inggrisnya. Nah, kemudian saya ingin besar dalam gambar lah. Buatkan gambar satu kucing. Kita tinggal enter. Kalau dalam bentuk gambar kita lihat ya hasilnya seperti apa ya Bapak Ibu. Apakah sama dengan hasil dari grafis tadi? Oh, kalau gambar seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakannya juga. Misalnya saya pengennya yang ini aja lah gitu. Ataupun Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang grafis. Ya, kita buat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Misal grafis saja ya. Nah, misalnya inilah kucing. Kita letakkan di sini juga. Sampai nanti ya. Oke, forget. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Oke, sapi ya misalnya ya. Buatkan gambar satu sapi. Grafis. Sini buat gambar. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu juga bisa cara cepatnya menggunakan elemen yang sudah tersedia di Canva. Caranya Bapak Ibu tinggal masukkan di elemen, kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan di pencarian. Oh, setelah sapi saya pengennya kambing misalnya, kambing. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang grafis, misalnya ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Terus Bapak Ibu pengennya apa lagi ya?
ayam misalnya. Oke, ayam. Terus misalnya ini tinggal disesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya ular. Nah, ular. Nah, kita sesuaikan. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini misalnya. Ini tinggal sesuaikan. Seperti itu. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu tuliskan aja dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Kemudian dari sini Bapak Ibu misalnya ini sudah tertulis semua ya bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu ingin membagikan ke siswanya, mau mencetaknya. Bapak Ibu tinggal pilih bagikan, kemudian unduh, lalu dalam bentuk PDF. Kalau untuk hasil cetaknya yang bagus itu pakai yang cetak PDF. Kalau yang hasilnya standar, Bapak Ibu bisa pilih yang PDF standar. Kalau saya biasanya untuk kualitasnya lebih bagus yang cetak PDF. Kemudian misalnya ini kan halaman 1 aja ya yang hasil karya kita bersama hari ini. Kemudian kita unduh. Nah, tinggal kita tunggu prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali kan di Canva. Bapak Ibu bisa membuat media aja dengan sat-set alias cepat sekali ya, nggak perlu lama-lama. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, mudah sekali kan? Selamat mencoba ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu materi dari saya, Mas Robi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu.